Halo Sobat Investor dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya, NZ Finance. Semoga para investor sehat-sehat selalu ya. Jauh-jauh berkelana, ujung-ujungnya makan nasi. Say no to Corona, say yes to investasi. Kali ini saya ingin membahas mekanisme perdagangan pasar modal kita. Untuk dapat berinvestasi di pasar modal, pertama-tama Anda harus memiliki dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kemudian Anda juga harus menentukan risk profile dan investment horizon Anda. Kemudian Anda juga harus membuka rekening efek pada suatu broker atau sekuritas. Dengan demikian Anda dapat bertransaksi efek. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Anda sudah harus berumur 17 tahun dan mempunyai kartu tanda penduduk. Kemudian Anda harus mempunyai NPWP. Namun, jika Anda seorang mahasiswa yang mungkin baru umur 17 atau 18 tahun, Anda dapat melampirkan NPWP orang tua Anda beserta kartu tanda mahasiswa Anda. Kemudian cover buku tabungan. Jadi ini yang dipakai untuk transfer dana dari rekening sekuritas kepada rekening pribadi Anda. Dan dana awal tergantung sekuritasnya. Biasanya ada yang minimum 10 juta, ada yang minimum 5 juta, ada juga yang minimum 500.000. Tapi biasanya mahasiswa itu bisa dikasih dana minimalnya 100.000. Kemudian Anda dapat menentukan risk profile serta investment horizon Anda. Risk profile adalah suatu evaluasi atau tes yang menentukan kapabilitas seorang investor untuk dapat menerima resiko investasi. Biasanya Anda diberikan suatu formulir risk profile oleh sekuritas pada saat Anda membuka account, atau Anda dapat juga tes risk profile Anda melalui website-website online, bisa cari di Google. Ketikanya risk profile, Anda akan dihubungkan kepada suatu website yang berisi tes atau evaluasi risk profile Anda. Biasanya terbagi 3, yaitu konservatif, moderat, dan agresif. Konservatif ini lebih kepada jangka pendek dan biasanya tidak mau menerima penurunan nilai aset. Kalau moderat itu biasa jangka menengah dan turun sedikit oke. Kalau agresif biasanya jangka panjang atau bisa juga forever, serta dapat menerima resiko atau penurunan nilai aset yang lebih dalam. Kemudian investment horizon adalah suatu periode yang dibutuhkan untuk hold suatu produk investasi. Biasanya kalau seorang trader saham, investment horizon-nya jangka pendek atau sangat pendek. Sedangkan kalau memang mau investasi saham, itu jangka waktunya biasanya panjang dan idealnya forever. Jadi seperti apa kata Warren Buffett, our favorite holding period is forever. Jadi investment horizon favoritnya adalah selamanya. Kemudian Anda dapat membuka rekening efek. Pertama-tama Anda harus memilih sekuritas atau broker yang dapat Anda percaya. Bisa juga ada rekomendasi teman, atau Anda dapat ke website IDX untuk mendapatkan data-data top broker secara bulanan atau secara tahunan. Untuk dapat mengakses data top broker, Anda dapat masuk ke website IDX, idx.go.id. Kemudian data pasar, jangan diklik. Terus masuk ke statistik. Klik. Kemudian Anda akan dapat mendownload laporan bursa secara mingguan, bulanan, triwulan, ataupun tahunan. Saya sarankan sih tahunan, karena Anda akan dapat melihat top broker setiap tahunnya. Pilih tahun 2019, kemudian cari, dan Anda dapat menemukan statistik tahun 2019. Anda klik unduh. Sini Anda dapat melihat serta download juga boleh. Kebetulan saya sudah download di sini. Anda kemudian dapat mencari data top broker melalui ini. Yang nomor 3, IDX Members Activity, kumulatif data Januari sampai Desember 2019. Anda dapat melihatnya di 50 most active IDX members in trading volume, value, and frequency, halaman 67. Langsung saja kita skip ke halaman 67. Di sini ada 50 most active IDX member by total trading volume atau volumenya, trading volume. Kemudian ada by total trading value dan by total trading frequency.
Jika patokannya adalah value, berarti broker apa sih yang mempunyai nilai transaksi yang paling besar pada periode tersebut. Dalam hal ini selama tahun 2019. Anda bisa ambil di area top 5 sampai top 10, terserah Anda. Tetapi kalau Anda berbicara investor retail atau investor kecil, yang nabungnya atau investasi sahamnya satu lot, Anda dapat melihatnya di total trading frekuensi. Jadi yang total frekuensinya besar itu adalah kita bisa sebut dengan broker retail. Atau investor retail banyak menggunakan broker ini untuk bertransaksi. Biasanya broker retail lebih mempunyai fitur-fitur yang mudah dimengerti untuk investor-investor pemula. Nah, di sini Anda juga bisa referensi dari sini antara top 5 atau top 10, top 20 mungkin. Kemudian isi formulir pembukaan subrekening efek dan rekening dana investor yang telah diberikan oleh sekuritas Anda. Kemudian Anda dapat memilih bank kustodian dan usahakan bank tersebut sama dengan bank di cover buku tabungan Anda agar Anda terbebas dari biaya administrasi saat transfer dana ke rekening pribadi Anda. Kemudian Anda dapat menyerahkan dokumen-dokumen yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian setelah disetujui, tunggu proses administrasi kurang lebih 3 hari bursa, dan Anda akan menerima akun login Anda beserta rekening efek Anda. Kemudian Anda juga akan menerima Single Investor ID atau SID dari Kustodian Central Efek Indonesia. Jika ini adalah pertama kali Anda membuka rekening efek. Dengan kartu yang sama ini, Anda juga dapat membuka rekening efek di sekuritas lainnya jika Anda memerlukan. Setorkan dana awal Anda kepada rekening efek yang telah Anda dapatkan, dan kemudian Anda sudah siap untuk bertransaksi di pasar modal. Single Investor ID merupakan suatu fasilitas dari Kustodian Central Efek Indonesia yang merupakan acuan kepemilikan sekuritas atau akses. Dapat diakses melalui akses.ksei.co.id. Dan Anda akan menerima kartu yang terdiri dari 15 digit. Digit 1 dan 2 adalah tipe investor. Tergantung Anda investornya tipe apa, investor itu berbeda-beda jenisnya. Dapat juga berupa perusahaan sekuritas pun mempunyai SID. Bahkan reksadana pun mempunyai SID juga. Dan ini kode-kode tipe investor yang telah diterbitkan oleh KSEI. Kemudian nomor 3 adalah status. Jika Anda adalah investor asing, maka Anda foreign. Kalau investor domestik, ya domestik. Kemudian 4 digit berikutnya 4567 ini adalah tanggal lahir dan bulan lahir dengan format DDMM. Kemudian dari nomor 8 sampai 13 ini adalah ID unik berbentuk alfanumerik. Itu ID adalah milik Anda. Kemudian 1415 ini cek digit. Ini saya kurang begitu mengerti yang ini, tetapi ini sepertinya adalah kode dari KSEI dan angka tersebut dapat dicek di bagian belakang kartu. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi di bagian depan ada 13 digit dan di bagian belakang ada 2 digit. Bentuknya kartu warna merah seperti ini yang dapat digunakan sebagai sejenis kartu tanda pemilik untuk pasar modal.